Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam waktu 10 menit atau 15 menit ke depan kami akan menyampaikan 2 jimat yang menyelamatkan, dan Rasulullah itu salah satu jimatnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ayat ini menurut Anas bin Malik, asbabun nuzulnya adalah ketika orang Quraisy itu tidak atau meragukan akan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran dianggapnya sebagai dongeng-dongeng yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Sehingga sampai yang namanya Abu Jahal itu dia mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'adabin alim. Abu Jahal itu menantang kepada Allah, ya Allah, kalau memang ayat-ayat itu yang dibawa Muhammad itu adalah dari dirimu, maka turunkanlah kepada aku adab yang sangat pedih. Turunkanlah kepada aku batu-batuan dari langit untuk kau terpakan pada diriku. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Abu Jahal menyampaikan doanya ini kepada Allah, maka layaknya Allah itu, karena tantangan dari Abu Jahal, pastinya akan diturunkan adabnya. Tapi yang diturunkan bukan adabnya, melainkan ayat yang saya sampaikan tadi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan Rasulullah berada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab, menyiksa mereka manakala orang-orang itu terus memohon ampun kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita ketahui bahwasannya ketika Rasulullah itu ada bersama mereka, maka adab Allah yang seharusnya ditimpakan kepada Abu Jahal yang nantang, jelas-jelas nantang kepada Allah, tetapi tidak diturunkan karena Nabi bersama mereka. Lantas pertanyaannya, Pak, kenapa materi ini disampaikan Nabi Muhammad sudah tidak ada? Berarti salah satu jimat keselamatan kita Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kata siapa? Hadirin, kalau kita tahu surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Jangan engkau kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka itu masih hidup. Hadirin, Rasulullah itu adalah imamnya para syuhada. Ini berkenaan dengan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dijamin oleh Allah mereka itu tidak mati. Bahkan mereka itu masih hidup dan mendapatkan rizki seperti dia masih hidup di dunia. Apalagi Rasulullah. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, memang secara fisik Rasulullah mungkin tidak bersama kita, tetapi di dimensi yang lain pastinya Rasulullah membersamai kita, sebagaimana dalil Al-Quran Ali Imran ayat 169 itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, banyak cerita orang-orang yang mukasyafah, yang dibuka hatinya itu, menyaksikan dengan mata hatinya Rasulullah datang di tengah-tengah kerumunan orang saat mahallul qiyam, saat membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Nabi hadir di tengah-tengah kita. Kata hadis Nabi, ketika kita bermimpi ataupun kita menjumpai Nabi di dalam mimpi ataupun di dalam keseharian kita, maka tidaklah bisa jin menyerupainya. Maka yang datang itu pastinya adalah Nabi SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini secara keimanan kita yakin bahwasannya ketika sholawat kepada baginda Nabi akan kita sampaikan kepadanya, maka beliau akan hadir bersama kita. Ketika kehadiran beliau membersamai kita dalam sholawat-sholawat kita, maka apakah mungkin Allah akan memberikan bencana kepada orang yang bersolawat? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, agar kita tetap mendapatkan keselamatan dari Allah, maka jimat yang pertama, Rasulullah masih membersamai kita. Dengan cara apa? Marilah kita memperbanyak sholawat Nabi, baik melalui sholawatan-sholawatan yang kita lakukan di masjid maupun di musola-musola. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, bahwasannya yang ditinggalkan Rasulullah itu adalah al-akhlaqul karimah. Beliau itu misi utama dari diutusnya Rasulullah kepada umatnya itu adalah liutammima makarimal akhlak. Sehingga tujuan utama Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Manakala akhlak itu ada bersama kita dan senantiasa mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah, maka pastinya orang-orang lain akan menganggap kita sebagai orang yang baik. Ketika kita ini baik di mata orang, maka mungkinkah orang lain akan memberikan perilaku buruk kepada kita? Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya meneladani Rasul ini sama halnya dengan menghidupkan kembali Rasulullah di tengah-tengah kita. Dengan hidupnya Rasulullah di tengah-tengah kita melalui akhlak itulah, maka jimat yang pertama, Rasul akan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, jimat yang kedua adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwasannya Allah tidak akan menurunkan azabnya, tidak akan mencelakai mereka manakala mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hadirin, istighfar akan memberikan keberkahan kepada orang yang senantiasa beristighfar.
dengan menurunkan hujan dari langit, dan Allah akan memberikan harta yang berlebih, dan Allah akan memberikan keturunan yang banyak kepada orang yang sering beristighfar, dan akan memberikan surga yang istimewa kepadanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya, dan akan diberikan rizki yang banyak yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang kami maksud dalam judul kami tadi itu, dua jimat yang menyelamatkan kita. Yang pertama adalah Rasulullah, dan yang kedua adalah banyaknya kita beristighfar. Hari ini adalah peringatan di mana Rasulullah dilahirkan. Oleh karenanya, mari kita hidupkan kembali solawat-solawat Nabi. Mari kita teladani semua perilaku-perilaku Nabi. Marilah kita harumkan rumah-rumah kita dengan solawat Nabi. Marilah kita tunjukkan akhlak-akhlak budi pekerti Nabi yang bagus. Dengan itulah kita akan diselamatkan. Dan di malam-malam hari, marilah kita tangisi semua dosa-dosa kita, karena dua perkara itulah yang dijanjikan oleh Allah sebagai jimat keselamatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.